Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ittaqullaha sumastaqim. Kami aturkan selamat kepada para peserta MPLS. Selamat bergabung dengan sekolah kita SMK Pertiwi Cibubur Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama Bapak adalah Deden Arifin Hakiki SPD. Pada kesempatan kegiatan MPLS ini, kebetulan Bapak akan menyampaikan materi tentang pembiasaan beribadah untuk berkarakter baik. Pada dewasa ini, sebagaimana yang kita tahu, bangsa kita ini sedang mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis kesehatan. Pada akhir tahun kemarin kita dikejutkan dengan penyebaran COVID yang begitu merajalela. Tapi ternyata ada yang sangat membahayakan daripada krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Yang paling membahayakan dari itu semua adalah krisis moral. Krisis moral, sebagaimana kita tahu, dewasa ini sudah banyak terjadi kekerasan, banyak terjadi pemerkosaan, perjudian, pergaulan bebas di mana-mana. Bahkan kita juga di lingkungan sekolah sudah mungkin ada beberapa 1 atau 2 kali kasus tentang perundungan atau bullying. Nah, itulah disebabkan karena krisis moral. Untuk itulah, menghadapi krisis moral ini, maka tidak lain dan tidak bukan, untuk mensiasatinya adalah kita harus kembali kepada fitrah kita sendiri. Fitrah kita adalah sebagai seorang hamba, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran, bahwasanya tidaklah kita diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita kembali kepada fitrah kita. Kita sebagai seorang hamba menghambakan diri kepada Allah dengan cara apa? Imtisalul awamir wa tinabun nawahi, yaitu dengan cara kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Dengan cara itulah maka insya Allah krisis moral ini akan bisa kita tanggulangi. Adapun untuk bagaimana caranya supaya pembangunan karakter ini diawali dari di sekolah ini, maka dari itu dalam materi MPL kali ini Bapak akan menyabarkan sedikit mengenai tentang pembiasaan beribadah dalam membentuk karakter yang baik. Anak-anakku yang Bapak cintai, selamat bergabung sekali lagi Bapak ucapkan ya. Kita sebagai Dewan Pendidik dan juga kalian sebagai siswa-siswi SMK Pertiwi, nantinya kita harus senantiasa bekerja sama untuk saling membantu, saling mendukung dalam memajukan SMK kita ini. Yang pertama, kita bekerja sama supaya kita saling mengingatkan, baik pendidik maupun siswa, kita saling mengingatkan untuk melaksanakan pembiasaan beribadah ini. Sebetulnya ada beberapa hal, setidaknya ada 4 hal untuk melaksanakan pembiasaan beribadah yang bisa dilakukan di sekolah ini. Pertama, yaitu dengan cara rutinitas. Apa yang dimaksud rutinitas? Dengan cara reguler, kontinu, terus menerus. Misalkan hal ini dapat dilakukan dengan, kalau kita mau mulai belajar, kita mulai dengan membaca doa, ya. Setelah membaca doa, maka selanjutnya kita melakukan Asmaul Husna, ya, kemudian bertadarus surat-surat pendek. Ketika waktu duha datang, ya kita melaksanakan sholat duha. Selanjutnya ketika jam 12, ya, sudah waktunya zuhur, kita melaksanakan zuhur berjamaah. Ini pembiasaan yang bisa dilakukan secara kontinu, terus menerus, ya, secara reguler. Itu satu hal. Yang kedua, pembiasaan beribadah ini bisa dilakukan dengan cara spontan. Artinya tanpa harus terikat oleh ruang dan waktu, dimanapun, ya. Kalau misalkan di sekolah, diantaranya kita bisa mengucapkan setiap ketemu orang, ketemu teman, kita mengucapkan salam, ya. Ketemu guru, kita mengucapkan salam, ya. Kalau bisa salim gitu. Selanjutnya yang spontan ini seperti hanya membuang
sampah ya, atau kalau ada antrian membayar SPP, ada antrian tuh, kalian bisa antri, jangan pengen langsung duluan aja seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah dengan cara spontan. Yang ketiga dengan cara terprogram. Yang maksud terprogram di sini seperti halnya ada hari-hari besar Islam, hari-hari keagamaan ya, atau misalkan setelah pembelajaran selesai ada acara kelas meeting, bisa melaksanakan perlombaan untuk perlombaan seperti lomba puisi atau lomba membaca surat-surat pendek dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah dengan cara keteladanan. Keteladanan ini bisa dilakukan dengan selalu berpakaian yang rapi ya, selalu berpakaian rapi. Kemudian kalau ada berbicara dengan teman seperti apa, sopan, tunjukkan kesopanannya, berbicara dengan guru seperti apa. Nah itu dengan sendirinya ketika 4 program atau 4 cara ini kita lakukan, pembiasaan di sekolah, insya Allah itu akan membentuk karakter dari individu kita masing-masing menjadi lebih baik. Karakter yang baik, karakter yang tegas, yang jujur, yang disiplin dan bertanggung jawab. Dengan sendirinya ketika tiap orang individu menjadi karakter yang lebih baik, maka dia akan bisa menebarkan manfaat baik di dalam keluarganya, di masyarakat, di sekolah, bahkan bisa jadi menebarkan manfaat di bangsa dan negaranya. Dengan demikian, setelah itu dilakukan, maka insya Allah yang dinamakan dengan krisis moral yang sedang melanda bangsa kita ini, insya Allah akan segera teratasi. Itulah 4 poin yang harus dibiasakan itu ya. Jadi intinya kita harus kembali ke fitrah kita sebagai seorang hamba. Maka kita harus senantiasa melakukan ibadah. Awali setiap hari kita itu dengan niat untuk kebaikan, niat melakukan kebaikan, niat terus beramal soleh. Insya Allah ya, dengan kita melakukan pembiasaan, nanti kita akan menjadi terbiasa. Nah setelah terbiasa, maka bukan kita merasakan sebagai suatu kewajiban untuk berbuat baik, itu bisa menjadi satu kebutuhan untuk kita semua. Dengan sendirinya ketika suatu pekerjaan, suatu amal soleh sudah menjadikan satu kebutuhan, maka kita akan merasa kekurangan ketika kita tidak melakukan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.